Kalian tahu nggak sih perekonomian sebelum adanya globalisasi? Sebelum globalisasi, penduduk negeri hanya dapat memakai atau memasarkan barang hanya di wilayah atau negara itu sendiri. Jadi, barang tersebut tidak dikenal dunia. Tetapi, setelah adanya globalisasi, keadaan perekonomian pun berubah menjadi lebih maju. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi merupakan fenomena terjadinya pembauran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional. Gimana kita bisa tahu itu termasuk globalisasi? Ciri yang pertama yaitu adanya interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya berbagai negara. Yang kedua, ada teknologi yang berkembang pesat bahkan melintasi ruang dan waktu. Yang ketiga, terjadinya masa globalisasi yang menyita perhatian seluruh dunia. Dan yang terakhir, munculnya ketergantungan pada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara dunia. Kenapa bisa terjadi globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi terjadi karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas, seperti produksi, pemasaran, dan juga teknologi. Globalisasi mempunyai tujuan untuk membangun perniagaan yang luas melewati batas negara. Globalisasi juga menghapus berbagai hambatan pada perdagangan internasional, seperti tarif ekspor dan impor yang tinggi. Faktor pendorong globalisasi yang pertama yaitu adanya kerjasama ekonomi internasional. Timbullah kesepakatan perdagangan internasional dikarenakan mudahnya dalam menjalin kerjasama yang membuat globalisasi tidak dapat terhindari. Selanjutnya, unsur budaya. Unsur budaya diterima di negara lain karena adanya ketersediaan di negara dunia. Lalu kurangnya sumber daya alam. Karena suatu negara tidak ada sumber daya alam yang cukup, maka memenuhi kebutuhan dengan cara membeli ke negara lain. Yang terakhir, yaitu perkembangan iptek dan transportasi. Teknologi yang semakin maju membuat seluruh negara di dunia ini semakin terhubung. Ada juga penghambat globalisasi. Yang pertama yaitu sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang mempertahankan tradisi bisa menghambat globalisasi. Lalu adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Anggapan buruk ini bisa muncul karena seseorang pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dari masyarakat lain. Ini juga dapat menghambat globalisasi. Kemudian adanya sikap apatis dan tertutup. Sikap apatis menjauhkan bangsa dari kemajuan yang terjadi di dunia. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Masyarakat hidup dalam keterasingan sehingga ilmu pengetahuan sulit berkembang. Untuk globalisasi yang pertama, yaitu globalisasi produksi. Tujuannya untuk mencari sumber daya yang lebih murah di negara-negara lain dan memproduksi barang di lokasi tersebut untuk kemudian dijual di pasar global. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi serta meningkatkan efisiensi keuntungan, seperti perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Apple meningkatkan sebagai besar produksinya ke Cina pada awal 2000-an. Selanjutnya, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global memiliki akses pembiayaan lebih seperti melakukan pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Contohnya yaitu PT Jasa Marga melakukan pembiayaan dengan pola Build Operate Transfer bersama mitra usaha mancanegara dalam usaha memperluas jaringan jalan tol. Lalu ada globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing di sebuah negara, perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia. Pemanfaatan buruh kasar di suatu negara berkembang atau staf profesional dari tenaga kerja yang sudah berpengalaman adalah sebuah contoh nyata yang bisa dilihat. Yang terakhir ada globalisasi perdagangan, adanya penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan dan tarif dapat dikatakan sudah terjadi globalisasi di bidang perdagangan. Dampak positif. 1. Mudah mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. 2. Peluang mengekspor dan menjual barang ke kancah internasional. 3. Memudahkan terjadinya investasi antar negara. 4. Terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Dampak negatif globalisasi yang pertama
yaitu bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. Yang ketiga, tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan yang terakhir, globalisasi dapat memicu gaya hidup konsumerisme.